Perikop pembacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah datang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, mari kita merenungkan dalam satu tema yang berkata, milikilah hikmat dari Allah. Milikilah hikmat dari Allah. Nah, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kira-kira mengapa kehidupan manusia, atau mengapa manusia di tengah-tengah menjalani kehidupan dalam dunia ini, mereka masih sering susah, mereka mengeluh, bahkan mereka khawatir? Kira-kira mengapa seperti itu? Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menyebabkan manusia sering menjalani hidupnya dalam kesusahan, dalam keluhan, dalam kekhawatiran, itu karena pikiran mereka dipusatkan pada dunia yang fana.
Pikiran mereka hanya selalu terpusat kepada hal-hal duniawi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada perikop pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang hikmat, yang artinya adalah bijaksana. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang bijak tentang hidup, pandai menyusun rencana untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Setiap manusia merindukan untuk memiliki hikmat, sebab dengan hikmat itu ia akan dihormati orang yang lain. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita perlu pertanyakan, hikmat apakah yang ingin dimiliki oleh manusia itu? Atau hikmat apakah yang ada di dalam diri manusia itu? Dalam Alkitab disebutkan ada dua hikmat, hikmat dunia dan hikmat Allah. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus merasa penting membicarakan tentang hikmat, karena jemaat di Korintus pada saat itu sedang diambang perpecahan. Di dalam jemaat telah terjadi pengelompokan. Kelompok biasanya ditandai dengan ciri-ciri tertentu, misalnya karena mereka satu domisili, mereka sama-sama memiliki status jabatan yang sama, mungkin juga mereka memiliki hubungan kekerabatan, kekeluargaan, mungkin juga karena mereka satu suku dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menjalani hidup bersama karena mereka memiliki pemikiran atau pandangan yang sama. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menulis surat 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16 ini, jemaat Korintus sedang bertumbuh dan sekaligus mereka berada di ambang perpecahan. Itu karena adanya perbedaan pandangan atau pemahaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal itu Paulus tidak mau merendahkan atau meremehkan pemahaman, hikmat atau pengetahuan orang-orang Korintus yang memang dikenal sebagai orang berhikmat. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah orang-orang yang berhikmat itu perlu dituntun oleh Roh Allah. Karena Rasul Paulus menyadari bahwa hikmat yang tidak dituntun oleh kuasa Roh Allah, maka hikmat yang demikian disebut hikmat dunia. Hanya dengan hikmat Allah saja supaya manusia dapat memahami maksud dan pekerjaan Allah. Jadi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita hendak menggunakan pengetahuan kita, menggunakan hikmat dunia untuk memahami maksud dan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia dan kehidupan kita, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa pahami semua apa yang dikerjakan oleh Allah. Kalau kehidupan beriman kita di tengah-tengah dunia ini hanya didasari oleh hikmat dan pemikiran dunia, maka sia-sia saudara dan saya untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah jika kehidupan kita masih dikuasai oleh hikmat dunia. Oleh karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada saat ini, kita diingatkan agar di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini, kita harus memiliki hikmat yang daripada Allah. Mengapa Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan?
Karena ketika kita memiliki hikmat dari Allah, maka kita akan dimampukan untuk memahami kebenaran Allah, untuk memahami maksud dan tujuan pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh mampu memahami maksud dan tujuan Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak memiliki hikmat daripada Allah, maka kita tidak akan mampu memahami maksud dan tujuan Tuhan menghadirkan kita di daerah ini. Yang kalau kita melihat dari asal-usul keluarga kita, kita semua bukanlah orang-orang yang ada di sini. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini, kita berada di tempat ini, menjalani kehidupan ini berdasarkan hikmat daripada Allah, maka kita akan merasakan apa maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kita, menghadirkan kita di daerah di mana kita ada saat ini. Dengan hikmat Allah kita akan mampu memahami maksud dan tujuan Tuhan untuk mempersatukan kita di tengah-tengah jemaat. Walaupun kita cuma beberapa kakak. Oleh karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita memiliki hikmat dari Allah, yaitu hikmat yang memberi manusia menikmati hidup sukacita di tengah-tengah dunia ini. Serta dengan hikmat daripada Allah itu sendiri, manusia boleh diberi kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Hikmat yang benar, yaitu hikmat daripada Allah, akan mengarahkan kehidupan kita pada kehidupan yang kekal. Ia tidak akan menguras seluruh hidup kita, atau kita tidak hanya menggunakan kehidupan ini hanya untuk dunia. Ketika kita dipimpin oleh hikmat daripada Allah, atau ketika kita memiliki hikmat daripada Allah, maka kita akan menyadari di mana Allah telah merancang keselamatan bagi kita sebagai manusia. Mengapa Allah telah merancang keselamatan bagi kita, bagi saudara dan saya? Allah tahu dunia ini hanyalah lintasan atau persinggahan kita semata-mata. Karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita dengan memiliki hikmat daripada Allah. Mari kita senantiasa meminta, membuka diri agar Roh Kudus bisa menuntun kita, sehingga dengan demikian kita dapat menghidupi diri ini dengan hikmat Allah. Hikmat Allah akan menuntun kita memiliki pikiran-pikiran Kristus, sebagaimana yang dikatakan dalam perikop pembacaan kita pada saat ini. Hikmat daripada Allah akan menuntun kita, memampukan kita untuk melakukan segala kehendak Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pengorbanan atau kematian Yesus Kristus di atas kayu salib memang akan dimengerti sebagai suatu kebodohan dari sudut pandang hikmat dunia. Tetapi hikmat Allah mampu memahaminya sebagai anugerah atau karunia bagi kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hikmat yang dimiliki manusia itu sangat menentukan keberadaan kehidupannya. Ketika kehidupan ini kita jalani dengan hikmat dunia, maka kita akan tetap berada dalam kehidupan yang susah, yang mengeluh, yang khawatir. Tetapi ketika kehidupan kita dipenuhi oleh hikmat Allah, maka kita akan menjadi suka,
menjadi senang dan bersemangat. Kita dapat menikmati kehidupan yang bahagia. Saudara-saudara, manusia yang hidup dengan hikmat Allah, maka itu berarti ia memiliki pikiran Kristus. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki hikmat Allah sehingga kita pun memiliki pikiran Kristus. Sehingga dalam kehidupan ini kita suka menolong, kita suka mengasihi, kita pun peduli terhadap sesama. Orang yang memiliki hikmat Allah menabur dengan derai air mata, tetapi akan menuai dengan bersorak-sorai. Terpujilah nama Tuhan yang empunya firman. Amin.